Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan menyampaikan materi kuliah terkait dengan manfaat mempelajari Pancasila. Baiklah, kita akan memasuki materi terkait dengan manfaat mempelajari pendidikan Pancasila. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Kedua adalah manfaat pendidikan Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Ketiga, manfaat mempelajari pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Keempat, manfaat pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelima, manfaat lain pendidikan Pancasila. Kita masuk pada materi tentang pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Bahwa pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi seluruh mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Kemudian membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Materi-materi yang akan dibahas di dalam pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah: pertama adalah landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Kedua, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keempat, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional. Kelima, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan keenam, Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat foto ini, bahwa kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, di mana ada beberapa orang yang saling bergandengan tangan dengan latar belakang gereja, pura, masjid, dan lain sebagainya, yang berasal dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Mereka saling bergandengan tangan satu sama lain ketika kita mau menerima perbedaan, sehingga tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan dengan materi tentang manfaat mempelajari pendidikan Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan serta melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai hati nurani berdasarkan agamanya. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan, yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri atas berbagai golongan agama dan budaya. Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan kepada manfaat pendidikan Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, Pancasila disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan, budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Dalam rangka mewujudkan manusia yang sempurna, maka harus melalui jalan yang terjal. Jalan ini memang benar-benar ada, bukan semata-mata hanya karena khayalan saja.
Ada nama atau sebutannya, pasti ada wujudnya. Dan ada manusia yang sudah pernah mencapainya. Siapa mereka? Mereka merupakan manusia yang suci, yang kalau di dalam Islam disebut dengan waliullah, atau dalam agama lain disebut dengan Buddha atau dewa dan lain sebagainya. Manfaat pendidikan Pancasila dalam membangun karakter bangsa lainnya adalah sudah dijelaskan pada sila pertama, Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama. Jika agama dicantumkan sebagai sila pertama, pasti keadaan menjadi kacau karena banyak penganut agama dan penganut kepercayaan yang menjadi ribut, menginginkan agama atau kepercayaannya dijadikan sebagai landasannya sehingga menimbulkan pandangan yang sempit. Akibatnya, kekacauan terjadi di mana-mana dan tidak ada kesatuan. Manusia harus memilih dari sekian banyak agama sebagai aturan yang harus ditaati dan dijalankan dalam kehidupannya sendiri. Mereka harus memilih salah satu dari agama dan kepercayaan yang ada. Apabila manusia meyakini suatu ajaran agama, tetapi ternyata mereka tidak meningkat kesadarannya, malah mereka tetap berada dalam kesadaran rendah, bahkan lebih rendah lagi, maka yang salah bukan ajaran agamanya, melainkan para penganutnya yang salah kaprah atau salah dalam pemahamannya, sehingga tidak ada perubahan kebaikan dalam kehidupannya. Mereka itu merupakan manusia yang sesat. Mengapa dalam sila pertama Pancasila harus berketuhanan dulu? Karena tanpa ketuhanan, semua menjadi mati dan tidak hidup karena Tuhan merupakan hidup itu sendiri. Kalau semua pemeluk agama sudah menyadari tentang ketuhanan masing-masing, tidak ada lagi pertentangan karena pertentangan itu hanya ada di kelompok bawah atau kesadaran rendah. Dalam tataran kelompok kesadaran ilahi, sudah tidak ada pertentangan dalam segala sesuatunya. Dengan sila ketuhanan sebagai sila pertama, maka tidak ada lagi pertentangan antara satu dengan yang lainnya mengenai Tuhan yang melingkupi seluruh alam semesta ini. Kalau sudah banyak jumlah penduduk Indonesia yang sudah berketuhanan dalam tataran manusia yang manusiawi, maka Pancasila sudah bisa menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sudah masuk dalam keadaan pencerahan dan kemakmuran. Kalau kesadaran rendah yang menguasai rakyat Indonesia dan pemimpinnya, maka keadaan Indonesia seperti hutan rimba. Untuk menjalankan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ini dapat dilakukan jika manusia Indonesia meningkat sampai ke tingkat kesadaran manusia yang manusiawi. Jika manusia Indonesia masih belum berketuhanan, maka sila-sila tersebut tidak dapat dijalankan, karena mereka masih dalam keadaan rendah. Dengan sendirinya mereka masih terpenjara oleh nafsu, ego, dan sifat-sifat rendah lainnya. Tidak mungkin memikirkan orang lain, yang dipikir hanya dirinya sendiri saja. Hanya manusia yang sudah berketuhananlah yang dapat melaksanakan sila-sila Pancasila dengan sebenar-benarnya. Inilah yang terpenting dalam bermasyarakat dan bernegara di Republik Indonesia sebagai asas yang melandasi segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diharapkan sebagai jalan hidup yang akan dapat mengatasi masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila itu sendiri digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan, ketertiban, dan keamanan. Dengan begitu, Pancasila akan dapat pula tetap menjadi falsafah dan ideologi bagi masyarakat Indonesia yang modern.
Secara kreatif dan dinamis, Pancasila mampu memadukan antara aspirasi masa depan, menyelesaikan masa kini, dan memberi harapan pada masa lalu. Karena perjalanan sejarah membuktikan bahwa Pancasila mampu memberikan dasar yang kokoh bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Kita lanjutkan pada materi terkait dengan manfaat mempelajari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan dari ribuan grup etnik, bahasa, dan agama, sehingga perlu adanya kesatuan yang dipupuk agar keseluruhan masyarakat yang tinggal di 17.500 pulau dan penduduknya yang bermacam-macam suku dan agama ini mempunyai bahasa dan rasa yang satu yang dapat disalurkan dari generasi ke generasi. Pancasila merupakan simbol kesatuan dan kebanggaan negara Indonesia, namun dia tidak akan memiliki makna tanpa praktek. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga dapat dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga mempelajari Pancasila secara ideal dan harapannya akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita lihat di dalam foto ini, ada keluarga kecil yang punya anak dan orang tuanya sedang mengajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian ada di sekolah SD karena berbaju putih merah sedang melaksanakan upacara bendera dan mereka menghormati bendera negara Republik Indonesia. Manfaat mempelajari pendidikan Pancasila adalah menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan ideologi landasan negara kita. Segala perbuatan yang kita lakukan, bahkan hingga aturan perundang-undangan pun mengacu pada nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan salah satu landasan paling luhur yang ada di negara kita. Karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diberikan terutama pada mereka yang masih usia anak-anak, agar mereka mengerti dan juga memahami nilai-nilai luhur dari Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila. 1. Pancasila merupakan ideologi yang berarti masih ada kemungkinan banyak orang yang belum memahami arti sebenarnya secara mendalam dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, mungkin Anda hafal kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila. Namun, apakah Anda memahami arti sebenarnya dari sila-sila tersebut? Yang ketiga adalah, maka dari itu diperlukan pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Keempat, hal ini tidak lain adalah agar kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memahami betul apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Selanjutnya adalah membantu individu untuk mencintai negara Indonesia. Pertama, ada pepatah yang berbunyi, tidak kenal maka tidak sayang. Di dalam kehidupan bernegara, hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan antara manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia itu sendiri. Kedua, bagi mereka yang tidak dapat mengenal Pancasila dengan baik, maka mereka tidak akan mencintai Indonesia. Karena untuk mencintai Indonesia, maka paling tidak kita juga harus mencintai landasan ideologis yang membentuk Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila, maka kita akan dapat mencintai negara Indonesia. Dengan mempelajari Pancasila, maka secara tidak langsung kita akan mengenal Indonesia dari dasarnya. Agar individu dapat berperilaku sesuai dengan isi dari butir-butir Pancasila, maka Pancasila sesuai namanya memiliki 5 sila yang berbeda-beda. Masing-masing dari kelima sila tersebut
memiliki butir-butir sila tersendiri yang merupakan ekstraksi atau penjabaran dari setiap sila yang terdapat pada Pancasila. Manfaat pendidikan Pancasila, maka diharapkan siapa saja yang menempuh pendidikan Pancasila dapat berperilaku sesuai dengan apa yang tertuang melalui butir-butir Pancasila tersebut. Setiap warga negara dapat mengamalkan Pancasila di segala situasi. Masih dari perilaku, pendidikan Pancasila dapat membantu warga negara Indonesia dalam mengamalkan segala macam nilai, butir, dan juga perilaku yang sejalan dengan Pancasila. Nilai dan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang baik, terutama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hal ini membuat individu sebagai warga negara yang baik wajib mengamalkan berbagai macam nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut. Dengan mempelajari Pancasila, maka Pancasila juga sebagai pedoman untuk menjadi warga negara yang baik. Pancasila tidak ubahnya merupakan suatu buku pedoman. Buku pedoman ini merupakan buku pedoman yang berisi 5 poin penting atau yang kita kenal dengan nama 5 sila, yang berisi bagaimana cara agar kita dapat menjadi warga negara yang baik. Bagaimana kita dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat apabila kita tidak pernah belajar mengenai pedoman menjadi warga negara yang baik. Tentunya hal ini terdapat pada manfaat pendidikan Pancasila yang tentunya dapat kita peroleh melalui pendidikan Pancasila. Membangun karakter warga negara yang bermartabat. Dengan mempelajari Pancasila, maka Pancasila merupakan salah satu hal yang penting bagi Indonesia dan juga warga negaranya. Hal ini disebabkan karena Pancasila sendiri, selain merupakan landasan ideologis bagi negara, juga merupakan cerminan karakteristik dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, manfaat pendidikan Pancasila sangatlah penting, karena melalui pendidikan Pancasila dapat terbangun karakter dari masyarakat Indonesia yang baik, bermartabat, dan juga berintegritas dalam melakukan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dengan kita mempelajari Pancasila, maka dapat mewujudkan kehidupan bermoral dalam berkehidupan. Moral merupakan hal yang sulit untuk diperoleh. Kita bisa mewujudkan kehidupan bermoral dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara memahami nilai-nilai dari Pancasila yang kita pelajari dalam pendidikan Pancasila. Itulah manfaat dari pendidikan Pancasila. Jadi, jangan pernah anggap remeh pendidikan Pancasila yang sudah pernah Anda lalui melalui berbagai tingkat pendidikan, karena memiliki banyak manfaat untuk kehidupan berbangsa dan juga kehidupan bernegara. Manfaat lain dalam mempelajari Pancasila adalah pertama, dapat lebih bertoleransi di dalam beragama. Kemudian, yang kedua adalah dapat lebih menghargai perbedaan. Dengan mempelajari Pancasila, maka kita dapat lebih bertoleransi di dalam beragama. Mempraktekkan Pancasila sebagai gaya hidup bernegara atau sebagai filosofi kehidupan berbangsa, berarti kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Menggunakan Pancasila sebagai panduan sebagai hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat rakyat Indonesia hidup dalam harmonisasi. Sila pertama Pancasila sebagai mengakui adanya Tuhan dan ketuhanan, serta membebaskan rakyat Indonesia untuk bertuhan dan menjalani ajaran ketuhanan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing.
Menanamkan nilai ini bukanlah sesuatu yang sulit, namun prakteknya yang kini cukup sulit. Praktek ini adalah unsur yang penting untuk merealisasikan bangsa dan negara yang ideal. Dengan mempelajari Pancasila, maka kita dapat lebih menghargai adanya perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila disusun berdasarkan asas kebersamaan. Salah satunya dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap perbedaan yang ada di Nusantara. Perbedaan tadi bukanlah halangan untuk membangun sesuatu menjadi lebih baik. Justru itu merupakan perilaku yang harus kita tiru. Pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki dasar negara, namun sikap kenegaraan sebenarnya telah muncul melalui semangat kebersamaan dan mental pejuang penduduk Nusantara dalam menghadapi penjajah. Mereka bersedia menerima segala perbedaan yang ada demi memajukan negara. Kekuatan Pancasila tampak dari berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang kental akan unsur perbedaan dan masih tetap dapat tinggal bersama meski di tengah gejolak kerukunan. Namun demikian, kita harus tetap bangga bahwa kita sebenarnya memiliki basis yang kuat untuk dipraktekkan. Dengan menyadari dan menghargai perbedaan yang ada di negara ini, bahwa setiap suku dan tempat memiliki budaya, agama, dan sudut pandang masing-masing harusnya tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadi satu. Justru harus kita lihat bahwa semua itu dapat memperkaya kita dalam berbangsa dan bernegara. Sekian kuliah sore ini tentang manfaat mempelajari Pancasila. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.